Politikus Partai Umat ini tak terima Taliban dihujat, ditulis oleh Joe Putra dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Masih ada saja orang-orang yang bersimpati dengan kemenangan Taliban atas pemerintahan Afghanistan. Kemenangan dengan pengacauan untuk menguasai pemerintahan yang sah adalah sebuah kejahatan. Cara-cara yang tidak beradab dengan menggunakan kekerasan dan kebencian seharusnya tidak perlu didukung. Namun, berbeda terhadap sebagian orang yang sepaham dan sejalan dengan perjuangan kelompok itu karena persamaan ideologi, cita-cita dengan mendirikan serta menjalankan sebuah negara Islam yang sesuai hukum syariah secara ekstrem. Pemikiran Islam Puritan atau fundamental pada kelompok terpelajar ini menjadi hal yang menakutkan bagi sebagian rakyat Afghanistan. Traumatis terhadap pembelakuan berbagai hukum Islam yang keras, antara lain hak-hak perempuan dibelenggu untuk bekerja, sulitnya mengenyam pendidikan dan hak-hak kebebasan berbicara. Selain itu, kewajiban wanita untuk menggunakan burqa untuk menutup wajah hingga ujung kaki bila keluar rumah. Tidak itu saja, kaum minoritas pun dimusuhi dan diperangi. Ketakutan warga Afghanistan ketika kelompok itu berkuasa meninggalkan luka lama yang mendalam. Berikutnya, hukum fisik bagi orang yang melanggar akan melakukan hukum syariah seperti potong tangan bagi pencuri, cambuk dan rajam hingga mati bagi melakukan perzinahan. Untuk itulah saya prihatin dengan orang-orang yang mendukung kelompok ini di Indonesia. Kejahatan kemanusiaan atas nama agama masih menjadi pilihan untuk dipuji dan dimuliakan. Apalagi pendukung tersebut adalah mantan wakil presiden dan mantan menteri yang seharusnya mengerti bahwa ideologi kelompok itu sangat bertentangan dengan ideologi negara, yakni Pancasila. Mereka yang pernah bekerja di institusi negara sepatutnya tidak secara belak-belakan mendukung kelompok teroris seperti mereka. Salah satu pendukung keras kelompok yang juga mantan Menteri Kehutanan di era SBY, MS Kaban, mengaku sangat terusik dengan hujatan terhadap kelompok itu. Pasalnya, ia berkeyakinan bahwa orang-orang yang menghujat hanyalah kaum oportunis yang bernuansa komunis liberalis yang sok Pancasilais. Politikus Partai Umat ini juga meminta kepada pemerintah Indonesia untuk mendukung kelompok itu serta tidak ragu menyatakan sikap terhadap pengakuan pemerintahan yang dibentuk oleh kelompok tersebut. Bagi saya, permintaan MS Kaban agar pemerintah mendukung kelompok itu sama halnya mendukung kejahatan. Peralihan dari pemerintahan Ashraf Ghani ke tangan kelompok itu secara kudeta semestinya tidak perlu tergesa-gesa untuk menyampaikan sikap. Ini merupakan konflik internal dalam negeri mereka. Jangan sampai ada beberapa hal buruk terjadi apabila Indonesia terlalu mencampuri urusan mereka. Yang mengherankan kenapa orang-orang yang kontra dicap oleh MS Kaban sebagai komunis liberalis? Iya, karena kebencian dia yang sudah mendarah daging kepada orang yang kontra terhadap paham radikal. Manusia yang seperti MS Kaban inilah komunis yang sesungguhnya. Kaum seperti ini mengamini kejahatan sebagai kebaikan. Dunia internasional pun tahu bahwa kelompok itu identik dengan teroris. Membela membabi buta kelompok itu hanya memperlihatkan kekurang pintaran yang hakiki. Hanya orang yang tidak memiliki akal sehat mendukung kemenangan kelompok itu. Jejak digital MS Kaban yang berseberangan dengan pemerintah memperjelas bahwa ia adalah pendukung paham Islam fundamental. Kita bisa menyimpulkan pula bahwa Kaban adalah pendukung radikalisme transnasional yang dapat membahayakan keutuhan NKRI. Kelompok-kelompok garis keras berkedok agama yang kini pasif bisa saja bangkit melawan negara. Perlu diingat bahwa pengaruh kelompok itu dalam mengambil kekuasaan Afghanistan disertai dengan jejak-jejak buruk seperti mengintimidasi bahkan menghabisi terhadap warga yang tidak sepaham dengan mereka. Bahkan MS Kaban sendiri secara terbuka mengucapkan selamat kepada kelompok itu atas keberhasilan menguasai pemerintahan Afghanistan. Bagi saya ini tidak mengherankan karena mereka memiliki paham yang tak ada bedanya. Rasanya MS Kaban sengaja untuk lupa bahwa ideologi yang diterapkan oleh kelompok teroris kelompok itu sangat bertentangan kuat dengan Pancasila. Ia adalah orang munafik yang hidup di Indonesia. Menjadi politikus seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, di mana kemanusiaan dan demokrasi adalah sebuah kekuatan bangsa. Sehingga saya bisa menilai bahwa Kaban adalah seorang oportunis radikalis yang tidak pro terhadap ideologi Pancasila. Bagi saya, MS Kaban hanya ingin cari perhatian supaya profil sebagai pembela kelompok itu mendapat dukungan penuh dari kaum radikalis di Indonesia. Ini merupakan pencitraan yang busuk karena membela kelompok garis keras negara lain. Apakah dengan pendudukan Taliban, MS Kaban yakin Afghanistan akan damai?
Konflik yang terjadi di Afghanistan dipicu dengan perbedaan ideologi. Jauh rasanya jika kelompok itu kini berubah dan lebih moderat. Konflik perang saudara akan terus berlangsung, karena jika ingin mengubah paham maupun ideologi memerlukan proses yang panjang. Bersyukurlah kita yang tinggal dan hidup di Indonesia, karena menghormati setiap perbedaan yang memiliki satu ideologi, yakni Pancasila. Karena bagi saya Pancasila itu satu-satunya ideologi yang dapat mempersatukan apapun, suku, agama maupun ras. Demikian kira-kira kata kura-kura. Taliban berkuasa, nasib sekolah perempuan dan kisah Aisyah, ditulis oleh Mr. Naibaho dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Pasca Taliban kembali berkuasa di Afghanistan, bagaimana nasib perempuan di negara itu? Apakah janji-janji manis mereka yang sekarang akan benar-benar terbukti? Apa janji mereka? Mereka menjanjikan tetap memperbolehkan kaum perempuan di Afghanistan menempuh pendidikan hingga universitas setelah kembali berkuasa di negara itu. Namun apakah faktanya seperti itu? Mari kita lihat ke belakang. Kamis 24 Maret 2011, dini hari, 2 gedung sekolah dasar pemerintah khusus perempuan di kawasan Lendikotal, kesukuan Khyber, Pakistan, di dekat perbatasan dengan Afghanistan diluluhlantakan dengan dinamit oleh sejumlah orang. Meskipun belum ada yang menyatakan bertanggung jawab, namun karena dalam kasus-kasus serangan serupa pihak mereka selalu menyatakan diri sebagai penanggung jawabnya, maka serangan kali ini juga dapat dipastikan dilakukan oleh mereka. Meskipun tidak ada korban jiwa, 2 sekolah yang berjarak hanya sekitar 500 meter itu mengalami rusak parah. Anak-anak yang datang hendak belajar di sekolahnya kecewa berat melihat gedung sekolahnya nyaris rata dengan tanah. Mengapa mereka menjadikan sekolah sebagai salah satu sasarannya? Karena bagi mereka perempuan sama sekali tidak mempunyai hak menentukan nasibnya sendiri. Salah satunya adalah perempuan tanpa kecuali tidak punya hak, bahkan dilarang keras untuk sekolah. Apabila itu dilakukan, maka merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum Islam yang mereka yakini. Oleh karena itu mereka juga merasa berhak untuk menghakimi dan menjatuhkan hukuman berat bagi setiap pelanggarnya. Salah satu bentuk perlawanan mereka terhadap pemerintah Pakistan yang dianggap tidak menjalankan hukum Islam dengan benar adalah dengan menghancurkan sekolah-sekolah yang menyekolahkan perempuan. Data dari tahun 2008 sampai dengan 2009 saja tercatat mereka telah menghancurkan lebih dari 400 gedung sekolah yang hanya terletak di lembah Swat, Pakistan. Selama mereka berkuasa di Afghanistan, di rentang tahun 1996 hingga 2001, perempuan tidak mempunyai hak asasi apapun. Jangankan sekolah dan bekerja, bahkan hanya sekadar keluar rumah pun tanpa disampingi muhrimnya merupakan perbuatan terlarang. Mereka pun wajib memakai burqa untuk menutup tubuhnya dari ujung kaki sampai dengan ujung rambut. Berita tentang diluluhlantakan 2 gedung sekolah dasar khusus perempuan di kawasan Lendikotal dan 400 sekolah lainnya di Pakistan itu mengingatkan saya akan kisah hidup seorang perempuan muda Afghanistan bernama Aisyah di masa mereka masih berkuasa. Kisah Aisyah 19 tahun, seorang perempuan cantik Afghanistan, merupakan salah satu bukti bahwa di mata mereka perempuan nihil nilainya dalam arti yang sebenarnya. Gara-gara melarikan diri dari suami dan keluarga suaminya yang memperlakukannya secara kejam, perempuan ini harus menjalani hukuman dari mereka di kampung mereka di Uruzgan, salah satu desa di provinsi Afghanistan Selatan tahun 2009. Setelah mendapat siksaan berupa pemukulan bertubi-tubi oleh suami dan keluarga suaminya, Aisyah harus menjalani hukum agama dari kelompok tersebut, yakni hukuman mutilasi hidung dan telinganya diamputasi. Mereka mengatakan hukuman tersebut pantas dijatuhkan kepada Aisyah, sekaligus menjadi contoh kepada perempuan lain agar jangan sampai berani melakukan hal serupa. Penderitaan Aisyah yang sangat memilukan itu berawal dari ketika usianya baru 12 tahun. Karena hutang yang menjerat, ayahnya menawarkan anak gadisnya itu untuk dinikahi oleh seorang pejuang kelompok itu. Disinilah awal mula penderitaan yang dialami oleh Aisyah sebagai seorang perempuan. Siksaan batin dan fisik luar biasa selalu menderanya. Bahkan tidurnya pun di kandang hewan. Karena tidak mampu menahan diri, Aisyah memutuskan untuk kabur dari suaminya. Namun dia tertangkap dan harus menjalani hukuman tersebut. Ketika mereka memotong hidung dan telinga saya pingsan, ujar Aisyah kepada CNN. Ketika terbangun di tengah malam, saya merasa seperti ada air es di hidung saya. Saya mencoba buka mata, tetapi tidak bisa melihat karena penuh cairan, yang ternyata adalah darah saya sendiri. Setelah menjalani hukuman mutilasi tersebut di sebuah pegunungan, Aisyah ditinggal begitu saja supaya mati.
setelah siuman Aisyah berhasil dengan memaksakan dirinya sampai ke rumah kakeknya di kota Kabul. Pada Agustus 2010 dengan difasilitasi Grossman Burn Foundation, Aisyah beserta seluruh keluarganya dibawa keluar dari Afghanistan menuju Amerika Serikat. Pada 2010 di West Hill Hospital dengan dipimpin oleh Dr. Peter H. Grossman, Aisyah menjalani operasi plastik yang kemudian berhasil mengembalikan hidung dan telinganya. Kini Aisyah bukan saja telah memperoleh kembali kecantikannya, tetapi lebih dari itu kehidupan normalnya sebagai manusia dan perempuan jauh dari jangkauan suaminya dan terutama kelompok itu. Aisyah bukan satu-satunya perempuan Afghanistan yang harus mengalami nasib yang sedemikian buruk di bawah kekuasaan mereka, hanya karena mereka berjenis kelamin perempuan. Jutaan perempuan di Afghanistan juga mengalami nasib yang serupa, terutama sekali di waktu kelompok itu berkuasa sepenuhnya di Afghanistan. Sekarang meskipun mereka bukan lagi penguasa sah di sana, tapi di wilayah-wilayah tertentu Afghanistan, pengaruh mereka masih belum hilang sama sekali. Tidak hanya Aisyah, jika kita kembali googling, maka ada 3 wanita yang mewakili kekejaman kelompok itu. Ada Sahargul yang juga mengalami penderitaan oleh suaminya yang kelompok itu. Paling sadis, Sahargul disiksa karena menolak menjadi pekerja prostitusi. Tidak hanya suaminya, mertuanya juga menyiksa Sahargul. Jika Aisyah dan Sahar masih memiliki kesempatan hidup, tidak bagi story. Wanita 22 tahun asal Kanabat, Afghanistan ini meregang nyawa setelah mengalami siksaan dari suami dan mertuanya. Nyawanya melayang gara-gara melahirkan anak perempuan bukan laki-laki. Dan harapan dari tulisan ini, semoga di negeri kita baik-baik saja dan apabila ada pemuja mereka, silakanlah ke Afghanistan selagi mereka ada di sana. Mana tahu Anda mendapatkan posisi bagus di sana. Begitulah kira-kira kata kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Argana pamit, sampai jumpa.